Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa bada tahiyah syukran jamilan bila nihayah. Kaifa halukum ya akhi? As'ayakunna antakuna jami'an bi khairi fi syah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selamat datang di halaman YouTube saya. Terima kasih atas kunjungan, atas like, atas subscribe, like dan share-nya. Saudara-saudaraku, semoga saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, izinkanlah pada kesempatan siang yang penuh berkah ini saya ingin menyampaikan kajian tentang penyakit mental. Tentang penyakit mental. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari sifat apa yang namanya bingung. Bingung, susah, prihatin, yang terus-terusan. Kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita berlindung kepada Allah dari sifat tersebut, karena kebingungan ini menjadikan seseorang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh sebab itu, tak perlu kita bingung. Di dalam urusan dunia tak perlu kita bingung. Yang perlu kita bingung urusan akhirat. Makanya kita berdoa kepada Allah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, baik urusan dunia maupun urusan agama. Di dunia ini mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar, solusi apapun masalah kita, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita berlindung kepada Allah dari sifat sedih dan prihatin. Sedih yang jika kita berlarut-larut maka akan mengganggu mental kita sendiri, sehingga aktivitas kita terbengkalai karena kita terus bersedih hati, sampai kadang-kadang menjadi putus asa. Padahal kesedihan urusan dunia ini tidak berpengaruh atau sia-sia atau dilarang. Tak perlu sedih urusan dunia. Kalau urusan akhirat, bolehlah kita sedih. Kita masih sedikit amal ibadah kita, kita masih sedikit infak sedekah kita masih sedikit kebaikan kita sedih boleh, untuk memberikan motivasi agar kita bisa beramal soleh, bisa berbuat yang lebih baik pada umumnya. Kaum muslimin rahimahullah, yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari sifat apes, lemah, dan berlindung kepada Allah dari sifat pemalas. Wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, apes, serta pemalas. Lemah, apes, loyo, ya, tidak ada gairah, itu kita berlindung pada Allah. Sebab jika kita seperti itu, maka kita sudah kehilangan semangat, kehilangan gairah. Jadi kita ini tidak merasakan kenikmatan lagi, seolah-olah sudah putus asa. Oleh sebab itu, kita berlindung kepada Allah. Hanya Allah lah yang berikan kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
tiada daya untuk melaksanakan taat, tidak upaya untuk menjauhi maksiat, tidak ada daya untuk beraktivitas yang baik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari kemalangan nasib. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki saqo su'il qada wa samatatil adab. Berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah setiap pagi dan petang agar kita dihindarkan dari penyakit-penyakit tersebut. Kemudian yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari sifat pemalas. Pemalas ini ibarat penyakit yang sangat kronis yang tentunya tidak berguna. Pemalas ini ibarat bangkai hidup. Jadi ibarat bangkai tapi hidup, ya, tidak membuahkan hasil sama sekali. Oleh sebab itu seorang thalabul ilmi harus rajin di dalam menuntut ilmu, dalam muthala'ah, dalam muzakarah, dalam membahas kitab, bahsuh masail, apapun lah. Nah, itu seorang thalabul ilmi, seorang guru tentunya rajin di dalam memberikan, menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan kepada muridnya, dan semuanya kita harus rajin. Tentunya baik rajin masalah urusan dunia, mencari nafkah untuk anak istri, dan juga rajin di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu kita sholat, masih ada waktu kita sholat syukur wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya kita harus rajin usahakan. Apalagi nanti di bulan Ramadan kita dituntut untuk lebih banyak lagi ibadah kita agar kita menggapai kemenangan, menggapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menjadi seorang pemalas yang ini dan itu, tidak mau, enggan, malasnya minta ampun, tidak mau ke masjid pada rumahnya dekat masjid, ya, tidak mau pengajian padahal cuma selangkah doang. Nah, ini sifat pemalas ini yang harus kita buang jauh-jauh, karena pemalas ini tidak membuahkan hasil. Kaum muslimin rahimahullah, kemudian kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari jubn, pengecut. Pengecut ini, masya Allah, tidak ada keberanian sama sekali, baik dalam mengambil keputusan yang baik atau amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada keberanian, tidak ada punya ide-ide. Nah, ini pengecut ini kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita diganggu mental kita menjadi seorang pengecut. Seorang pengecut yang tentunya akan merugikan dirinya sendiri. Kemudian berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Nah, ini sifat bakhil ini susah. Memang susah sekali kita, tapi harus belajar dan terus belajar agar bagaimana kebakhilan itu berkurang atau sama sekali sampai tidak ada dalam diri kita. Tentunya harus diganti dengan sifat sakhwah, berehan, dermawan. Nah, ini yang harus kita lakukan, karena itu sifat terpuji. Kalau bakhil, insya Allah ini musuh Allah, ya. Walau kana abidan, walau kana aliman, ya. Nah, jadi bakhil juga kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dihinggapi sifat bakhil. Kemudian yang terakhir, sifat kulafatidain wa qahri rijal. Kita banyak utang. Banyak utang ini, masya Allah, menjadi gangguan bagi kita semua. Tentunya kita tidak nyenyak tidur, tidak tenang pikiran, karena kita banyak utang. Takut ada yang menagih, yang ketuk-ketuk pintu aja udah takutan. Padahal untuk pintu itu silaturahmi biasa. Karena merasa dia banyak utang, udah ketagihan, udah ketakutan, ya.
Jadi kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat tersebut yang namanya apa tadi, bola batidain, terlilit hutang, terlilit hutang. Nah ini terlilit hutang. Makanya hutang ini masya Allah, kalau kita pinjam kita mandap-mandap, ya, mandap-mandap kita minta dikasih pinjaman. Tetapi kalau sudah punya kadang-kadang kita lupa. Nah ini jangan sampai kita berlindung kepada Allah. Kalau kita sudah punya duit, jika kita berhutang, maka kita secepatnya harus membayarnya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah waqaf rijal, berlindung dari dipaksa, dikendalikan, diatur-atur oleh manusia. Nah ini juga jangan sampai sedikit-sedikit kita ditekan, ya, dipaksa ini untuk itu. Tidak ada kemerdekaan. Nah, ini pun suatu mental, penyakit mental yang harus kita jauhi. Jangan sampai ada orang semena-mena berbuat kepada kita. Itu merugikan kita sendiri khususnya. Makanya kita berlindung kepada Allah agar diri kita dijauhkan dari orang-orang yang berbuat memaksa, menekan, mengintimidasi, berzalim kepada kita semua. Kaum muslimin rahimahullah, baiklah sampai di sini dulu kajian siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah walida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.